Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan, saya Nirwana Mustamin bertindak selaku pengamat. Selanjutnya yang bertindak sebagai coach yaitu Pak Mulyawan dan bertindak sebagai coach Ibu Nurlina. Sebelum kita mulai proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach atau Pak Mulyawan. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Pak? Baik, jadi untuk kompetensi coaching yang saya akan laksanakan yaitu saya akan menjadi pendengar aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Pendengar yang aktif ya, Pak? Iya, betul. Untuk kompetensi ini, Pak, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Pak Mulyawan observasi dalam proses coaching kali ini, Pak? Eh, jadi selama proses coaching, tentu saya akan menjadi pendengar aktif. Kemudian yang menjadi kegiatan observasi di sini adalah terkait dengan proses coaching dan rencana aksi yang akan dicapai oleh coach. Yang terakhir, Pak, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini, Pak? Indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Berarti ada solusi dari permasalahan coaching ya, Pak. Semoga pada proses coaching kali ini antara coach dan coachee nanti bisa menemukan satu solusi yang bisa mempermudah coachee untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Seperti itu ya, Pak. Iya, betul. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Mulyawan dan Ibu Nurlina untuk melaksanakan proses coaching. Silahkan Pak Ibu. Oke, baik. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya malam ini. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oke, Boleh ya Pak? Oke, silahkan. Kira-kira apa yang ingin Bu Nirlina bicarakan? Begini Pak, kondisi sekarang jalanan ke sekolah saya itu sedang dalam perbaikan. Apabila hujan, menjadi berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Hal ini menjadi masalah dan menjadi alasan beberapa murid tidak berangkat sekolah. Bahkan ada akhirnya yang saat di rumah pun tidak belajar. Oh, begitu ya. Jadi istilahnya murid-murid terkendala dalam hal adanya pengerjaan jalan. Selain itu, kalau boleh tahu, ada lagi permasalahannya? Gini Pak, saat ini sekolah kami mencoba dengan berbagai cara, termasuk dengan cara pembelajaran daring, tapi itu kelihatannya kurang efektif Pak. Ada murid yang terkendala dengan HP, sinyal, dan kuota. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun. Oh, begitu. Nah, terus kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan kira-kira dalam obrolan ini? Saya ingin sekali murid saya terkena dampak pengerjaan jalan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Meskipun terkendala pengerjaan jalan yang belum selesai atau belum usai,
mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah, gitu Pak. Oke. Jadi supaya murid ibu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah, begitu ya Bu? Iya Pak, ya betul. Supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran itu menjadi tertinggal dari murid lainnya saat pembelajaran secara daring. Gitu Pak. Oke. Kalau dari pengamatan Ibu Nurlin sendiri, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa, Bu? Murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, kalau begitu. Terus yang dimaksud aktif di sini tentu sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu Ya. apa lagi? Apalagi ya Pak? Mungkin memiliki catatan materi di bukunya. Oke, betul juga. Terus begini. Jadi ada 4 ciri-ciri aktif. Dalam hal ini aktif bertanya. Yang pertama tentu mengerjakan tugas dan mencatat materi ideal. Seperti itu. Begitu ya? Ya. Nah, kalau yang ideal itu di angka 10. Sekarang Ibu Nurlina yang belajar daring kalau dari angka 1 sampai 10 di angka berapa kira-kira pencapaian tujuan pencapaian motivasi belajarnya? Ya, beragam sih Pak. Kalau dirata-ratakan ada di angka 5. Saya juga merasa bingung Pak. Oh, berarti posisinya ada di angka 5 ya, Bu. Menurut Ibu Nurlina sendiri, apa kendalanya sehingga berada di angka 5? Ya, karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang tidak punya HP, ya terkendala sinyal yang jelek dan tidak punya kuota begitu mungkin Pak. Berarti banyak juga ya tantangannya. Oke, kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Ibu Nurlina ingin lihat murid-muridnya di level angka berapa kira-kira untuk motivasi belajarnya tadi kira-kira angka berapa? Ya, kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini Pak, ya, mungkin di angka 7 sudah baik menurut saya. Oke, kalau di angka 7 kira-kira apa yang bisa Ibu Nurlina lakukan sehingga dia berada di angka 7 itu? Ya, sebenarnya itu yang saya pikirkan Pak. Terus kalau dari pengamatan Ibu Nurlina sendiri, kalau dari pengamatan Ibu Nurlina, rencananya murid-murid ibu-ibu ingin diberlakukan seperti apa saat belajar dari nanti? Terus supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas. Sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring Pak. Bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat. Berarti perlu guru pendamping dan tempat ya? Iya betul Pak. Guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian dikumpulkan di salah satu tempat, bisa di balai desa atau sekolah dasar terdekat atau di majelis talim begitu. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar murid yang belajar jarak jauh. Gitu Pak. Terus selain itu apa kira-kira? Selain itu mengelompokkan murid yang
terdampak bendungan sesuai zonasi dan menghubungi kepala desa setempat bisa juga dilakukan. Kapan hal tersebut bisa dilaksanakan? Ya kalau bisa ya minggu-minggu ini Pak, ya harus secepatnya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Nurlina? Yang bisa membantu saya mungkin dari wali kelas Pak, gitu harus mendukung. Oke, baiklah. Jadi kita sudah berada di penghujung coaching. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu Nurlina dapatkan dari obrolan ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Bapak yang awalnya tadi saya memiliki semangat siswa yang kurang memiliki semangat belajar meskipun belajarnya jarak jauh dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping, saya kira sudah bisa dilaksanakan secepatnya. Oke, kalau begitu, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak telah melaksanakan kegiatan coaching yang sangat luar biasa menurut pengamatan saya, Pak. Saya melihat Pak Mulyawan sangat bersemangat dalam kegiatan coaching ini. Alhamdulillah. Dari kegiatan coaching yang saya amati tadi, kompetensi yang ingin dicapai yaitu menjadi pendengar yang baik sudah tercapai dan saya rasa telah berhasil. Bapak telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Pak Mulyawan tadi saya perhatikan mendengarkan dengan penuh rasa saat coach mengutarakan permasalahannya untuk mencari solusi untuk dirinya. Dari kegiatan tadi saya juga mencatat beberapa hal yang nanti Pak Mulyawan bisa baca kembali. Saya akan share kepada Pak Mulyawan catatan-catatan kecil saya berdasarkan hasil pengamatan saya tadi. Siap Bu, siap. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah ya Bu. Sebentar Ibu akan melakukan praktik coaching dan Ibu selaku coach. Iya betul Pak. Jadi Bapak nanti selaku pengamat akan menilai diri saya menjadi coach. Bagaimana kompetensi yang akan saya kembangkan mulai dari gaya bicara saya, umpan balik saya, dan bagaimana dalam mengungkapkan pertanyaan, intonasi, dan pelafalan saya gitu Pak. Oke, baik. Di sini kompetensi yang akan dikuasai seperti yang telah diutarakan. Nah, pada saat coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nantinya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin menjadi pendengar yang baik. Saya ingin mendengarkan dengan penuh rasa saat coach mengutarakan permasalahannya untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Oke, baik. Kalau seperti itu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul Pak. Fokus pada apa ini? Bagian apa yang perlu diobservasi?
Saya ingin mendengar aktif permasalahan dari Koci sehingga Koci merasa nyaman, terbuka mengungkapkan permasalahannya. Kemudian saya berusaha menggali potensi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga Koci akan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik. Silahkan kalau begitu kegiatan coachingnya dimulai. Silakan, Bu Nirwana. Selamat siang, Bu Lin. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Alhamdulillah, selamat siang juga Bu. Insya Allah saya punya waktu. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu punya masalah. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Lin bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Nir. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak ya, sewaktu upacara berlangsung ada siswa yang datang terlambat. Waktu itu saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah. Oh, bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kepala sekolah menegur saya karena ternyata selama ini kepala sekolah memperhatikan yang selalu terlambat itu anak wali saya, Bu. Oh, kenapa bisa begitu, Bu? Apakah Ibu tidak pernah memanggil siswa yang selalu datang terlambat itu? Beliau sepertinya mengamati setiap siswa yang datang terlambat, terutama pada saat upacara berlangsung. Beliau keberatan karena yang selalu datang terlambat mengikuti upacara adalah anak wali saya, Bu. Oh, gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini karena saya kepikiran kalau kepala sekolah mengira saya tidak pernah memberikan pembinaan kepada siswa saya, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan ketika melihat siswa Ibu terlambat ke sekolah? Selama ini yang saya lakukan, Bu, saya memanggil siswa yang bersangkutan menemui saya untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatannya ke sekolah. Kemudian setelah itu, saya menasehatinya, Bu. Oh iya, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya ketika Ibu menasehati siswa tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda ya. Ada yang cukup dinasehati sudah berubah, ada yang apabila ditegur juga sudah berubah, dan ada juga siswa nanti takut kalau diberi teguran dalam bentuk pernyataan tertulis. Bagaimana hasilnya ketika Ibu menasehati siswa tersebut? Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Itulah Bu pentingnya siswa diberikan teguran dalam bentuk pernyataan tertulis. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Nirwana? Alhamdulillah perasaan saya sudah lebih lega, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu Nirwana ke depannya? Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya sudah memberikan
pembinaan kepada siswa yang sering terlambat. Saya akan memperlihatkan bukti pembinaan saya supaya beliau tidak salah paham. Nanti dikiranya saya tidak memberi peringatan kepada siswa yang sering terlambat. Lalu apa rencana tindak lanjut ke depan mengatasi siswa yang sering terlambat? Bagi siswa yang sudah ditegur secara lisan, maka diberi teguran tertulis. Di samping itu, saya akan mencoba mengajak siswa yang membuat keyakinan sekolah, Bu. Oh ya, langkah yang Ibu ambil saya kira sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah, Bu. Sekarang saya sudah merasa lega. Ya, syukurlah Bu. Ibu Nirwana sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, yang pertama, saya akan memberi teladan kepada siswa untuk disiplin, datang tepat waktu di sekolah, Bu. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama bisa membuahkan hasil. Itu pula dengan aksi nyata yang Ibu lakukan dengan menjadi teladan, menjadi cerita positif di sekolah. Amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, sama-sama Bu. Terima kasih Bu, salam sehat dan bahagia. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Nirwana. Oke, mantap. Jadi baik, alhamdulillah proses coaching telah dilaksanakan. Jadi setelah proses coaching ini tentu saya selaku pengamat ingin menanggapi terkait dengan apa yang proses coaching yang telah dilakukan. Jadi baik, secara keseluruhan saya melihat bahwa ini betul-betul ini coach ya, sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya melihat ya dari awal proses sampai akhir ini betul-betul betul-betul seakan-akan punya catatan penting. Apakah Ibu punya catatan penting? Bu Nurlina bagaimana? Iya, punya. Alhamdulillah, karena saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu betul-betul istilahnya berbobot, berusaha menggali kemampuan si koci ya, sehingga dia bisa menemukan sendiri solusinya. Seperti itu. Iya, betul Pak. Jadi berarti berdasarkan pengamatan saya, proses coaching yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kompetensi yang ingin dikembangkan, yakni mengajukan pertanyaan berbobot. Dan alhamdulillah secara keseluruhan saya melihat pelaksananya alur tirta sudah dilaksanakan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Itu sudah tergambar semua. Nah, sebagai kesimpulan dari kegiatan ini, saya menyampaikan bahwa proses coaching yang dilaksanakan oleh Bu Nirlina selaku coach dan Bu Nirwana selaku coach, alhamdulillah bisa dikatakan berhasil dan sesuai dengan target yang diinginkan, yaitu kompetensi dalam hal ini mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot itu sudah terrealisasi dan tergambar sepenuhnya dalam proses coaching. Saya kira itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nirwana Mustamin, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala,
diberi kesehatan dan kesempatan yang baik. Tapi saya mohon maaf ya Bu, bolehkah saya meminta kesiapan Ibu untuk membantu saya? Amin ya rabbal alamin. Sepertinya Ibu Nirwana Mustamin pada kesempatan ini terlihat semangat. Tapi insya Allah saya akan bantu kalau ada masalah. Begini Bu, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bapak Mulyawan, salah satu rekan CGP. Mungkin Ibu Nurlina bisa menjadi pengamat atau mengobservasi dalam kegiatan coaching kami, Bu, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan coach saya dalam kegiatan mengcoaching. Baik. Jadi sebentar Bapak Mulyawan menjadi coachi dan coach Ibu Nirwana Mustamin, dan saya sebagai pengamat atau mengobservasi. Ya, insya Allah saya siap membantu Bu. Kebetulan saya juga lagi rehat ini, saya akan jadi pengamat. Oke, saya siapkan dulu alat catatan buat melakukan observasi. Dan sebentar saya ambil dulu Bu ya. Ini tetap emakku jadi ngangla. Diri saya menjadi coach. Bagaimana kompetensi saya yang akan saya kembangkan, mulai dari gaya bicara saya, umpan balik saya dalam mengungkapkan pertanyaan, intonasi dan pelafalan saya. Oke, baik. Ibu akan menjadi coach ya, Ibu Nirwana. Di sini ada kompetensi yang akan dikasih. Nah, pada saat coaching nanti, kompetensi intinya apa yang akan ingin Ibu kembangkan? Saya ingin setelah coaching nanti ada kompetensi yang saya kembangkan, yaitu kompetensi pendengar aktif, Bu. Iya. Saya ingin menjadi pendengar yang baik. Saya ingin mendengarkan dengan penuh rasa saat coach mengutarakan permasalahannya untuk mencari solusi untuk dirinya. Baik. Jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching ini nanti adalah menjadi pendengar yang baik. Iya, betul. Fokusnya pada apa ini, Bu? Bagian apa yang perlu diobservasi? Pada saat saya memberikan respon pada coach, fokusnya bagaimana, seperti apa pada coach. Jadi fokusnya bagaimana mendengar coach, bagaimana merespon, begitu. Baik, indikator seperti apa yang ingin Ibu Nirwana capai? Saya ingin menjadi pendengar yang baik sehingga coach merasa nyaman, terbuka mengungkapkan permasalahannya, mengutarakan unek-uneknya secara terbuka, sehingga saya nanti akan memancing coach dengan pertanyaan untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Oh gitu ya. Baik, silakan dimulai kegiatan coachingnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sangat senang sekali. Bagaimana keadaan siswa Bapak di kelas? Alhamdulillah, sehat-sehat, Bu. Kemarin Bapak ingin mengutarakan sesuatu kepada saya ya, Pak. Bisakah Pak Mul ungkapkan saat ini? Kebetulan hari ini ada kesempatan dan di sini juga ada Ibu Nurlina kebetulan yang akan mengobservasi kita. Saya jadi penasaran, ada apa ya? Apa
kira-kira yang ingin Pak Mul utarakan pada saya? Begini Bu, saya ada unek-unek dalam hati tentang masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kebetulan di lingkungan sekitar itu saya adalah ketua RT. Otomatis saya lah yang dituakan, yang memimpin lingkungan. Tapi disitulah saya merasa kurang nyaman karena ada beberapa warga yang terdiri dari orang tua yang sikapnya kurang berkenan, yang mana dalam hal itu saya rasa menghambat lancarnya kegiatan pemerintahan. Ada yang berbuat seenaknya sendiri, tidak mematuhi aturan-aturan. Itu yang ingin saya utarakan, Bu. Oh, permasalahan Pak Mulyawan seperti itu ya. Eh, Baik Pak, sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Atau apa tujuan Bapak ingin membicarakan hal ini dengan saya? Saya berharap sekali bahwa eh, apa yang ada di dalam pikiran saya ini dapat solusi dari permasalahan itu, yang berkaitan dengan tugas saya selaku ketua RT. Baik, dari pembicaraan tadi bahwa Pak Mul ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Ya, betul. Pak Mul merasa tidak nyaman dengan masyarakat sekitar karena ada yang berbuat seenaknya. Begitu ya Pak? Betul sekali. Nah, menurut Bapak, masyarakat di sekitar belum bisa menjadi masyarakat yang baik. Betul tidak Pak? Betul Bu. Tebakan Ibu betul sekali. Mereka diundang ketika ada pertemuan tidak hadir, tidak ikut ronda, bahkan tidak mau bekerja bakti. Oh, begitu ya. Saya bertanya kepada Pak Mul, memangnya ukuran masyarakat yang baik menurut Bapak itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi ya, ukuran yang ingin saya dapatkan dari masyarakat yang baik adalah masyarakat yang dapat bekerja sama dengan ketua lingkungan, dalam hal ini ketua RT, baik di semua aspek ya yang menyangkut dengan tugas-tugas keseharian ya, baik itu kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan yang telah disepakati. Tidak banyak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu, Pak. Kalau direlevansikan dengan keadaan sekarang ini, seumpama ada dalam rentang angka nilai 0 sampai 10, menurut Bapak keadaan seperti ini ada di angka berapa, Pak? Kalau menurut saya, setelah saya berkeliling di lingkungan dan mengikuti kegiatan, maka saya menilai saat ini berada di angka 5. Karena kenapa? Mereka masih banyak yang tidak mengikuti kegiatan dan tidak taat terhadap aturan. Tidak ikut ronda malam, kemudian pokoknya kalau ada kegiatan pasti banyak alasan. Dan saya juga tidak bisa memaksakan kepada mereka. Angka 5 ya? Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu, Pak? Alasan mereka kebanyakan karena sibuk. Tapi dari komunikasi dan informasi yang saya dapatkan, door to door atau ketemu di jalan, mereka banyak mengungkapkan bahwa kegiatannya itu cukup diuangkan saja, ya, dengan membayar maka lepas dari tanggung jawab sebagai masyarakat. Artinya mereka sudah memenuhi tanggung jawab dengan memberi uang. Tapi bukan seperti itu yang kita inginkan. Bukan harus diuangkan semua terkait dengan kegiatan tersebut.
dari angka 5 tadi yang Bapak sebutkan, angka berapa kira-kira yang ingin Bapak capai? Saya sih sebenarnya mau di angka 8 dan 9 kalau bisa. Tidak usah angka 10, tidak usah. Ya. Untuk mencapai angka 8 atau 9, apa kira-kira upaya yang sudah dilakukan untuk mewujudkan harapan Bapak? Saya tidak ingin ada sesuatu yang menghambat lancarnya pemerintahan atau dapat merusak tatanan kehidupan lingkungan. Karenanya, saya berupaya berbicara kontak langsung, ketemu mata dengan mata, mendatangi setiap rumah yang tidak hadir dalam satu kegiatan. Saya mengajak komunikasi dengan baik dengan harapan jika saya bertemu langsung dengan mereka mungkin ada rasa peka dalam dirinya. Saya di samping itu saya juga mencari tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Apakah tidak setuju dengan aturan, tidak suka dengan gaya kepemimpinan saya, atau tidak suka dengan kesepakatan yang telah dibuat. Atau adakah hal-hal lain tapi tetap saja tidak optimal? Oh, begitu ya, Pak. Sudah banyak upaya yang Bapak lakukan, tapi belum maksimal. Selain dari upaya tadi yang dikemukakan, adakah upaya lain yang bisa dilakukan? Ya, selain itu, saya juga berupaya menyatukan mereka dalam satu forum, mengumpulkan untuk mencari kesepakatan. Tetapi dari kebanyakan mereka itu tetap hasilnya sama, tidak optimal. Sama sekali tidak ada reaksi yang terlihat dari diri untuk berubah sikapnya. Apakah hambatan Bapak dalam mengumpulkan masyarakat untuk mencari kesepakatan? Kalau menurut saya hambatan atau rintangan itu karena saya termasuk pemimpin yang masih muda dibandingkan dengan pemimpin terdahulu. Mungkin hambatannya yang kedua mungkin adanya sikap pro kontra dengan kepemimpinan. Karena pada saat pemilihan pasti ada pro dan kontra dari masyarakat untuk memilih pemimpin mereka. Apakah ada rencana yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Insya Allah saya akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan yang sudah berpengalaman dalam pemerintahan. Kemudian yang sudah memahami jalannya pemerintahan. Yang kedua, saya akan merapat ke pemerintahan kelurahan untuk menjalin kolaborasi untuk menjamin kondisi pemerintahan yang kondusif seperti itu. Bukan tidak. Banyak. Ada rencana lain yang Bapak lakukan? Dia colot tapa na buana. Colo ka buling. Ya, jadi Mamako Colo ka buling. Colo tapa na. Kutu. gitu nih. Ya. Ulangi. Colo tapi mamako Ya, oke nih. Bila mana Ulangi rencana? bu. Bila mana? Ulangi. Tidak bergerak Tes. Ano jaringan na? Anda jaringan tak Munir? Mace. Mace. Bunirwana? Bunirwana? Capu ka ba? Pulsa data. Dikat dulu. Katik man tu kurpa. Dia na tete. Mansa di fatum.
dulu. Tahu? Masui. Oh, labe. Jadi, Tidak ji langsung bana anak tu karo langsung sambil ro. Kan takat mana mai ya. benih. Iya. Bener mana jadi meni. Saya dia Jadi menikah. meni bener mana perang ini. Jadi meni. Bener mana? Ini dari aku. Hmm. Asih orang ini. Oke, dilanjut tadi ya. Dilanjut saja. Saya lagi Coach bila mana? Tunggu dulu. Siap. Oke. bila mana rencana yang tadi diungkapkan tidak berhasil, apa ada rencana lain yang akan Bapak lakukan? Tetap saya kembali ke rencana untuk menjalankan pemerintahan dengan membangun dan mengutamakan kesepakatan mufakat bersama. Kemudian terus mengingatkan kembali masyarakat akan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama dan untuk dijalankan bersama seperti itu. Oh, begitu, Pak. Dari rencana yang Bapak ungkapkan bisa menjadi solusi yang Bapak dapat laksanakan dengan tetap mengutamakan mufakat bersama. Mengingat kembali masyarakat akan kesepakatan untuk dijalankan bersama. Nah, menurut Bapak, apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak melaksanakan rencana tersebut? Kalau menurut saya, masyarakat bisa memahami kondisi dan sadar akan diri sendiri. Mengingat kesepakatan dan menjalankannya, ya, seperti misalnya ronda malam, kerja bakti, mengikuti acara atau kegiatan-kegiatan pertemuan lainnya. Artinya apa? Masyarakat selalu hadir ketika diundang. Itu menjadi ukuran keberhasilannya. Nah, apa yang menjadi komitmen Bapak? Kapan akan melaksanakan rencana ini kira-kira, Pak? Saya tetap akan menjalankan yang terbaik, punya niat yang lurus, menjaga lingkungan agar tetap dalam kondisi kondusif dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Intinya, saya akan melaksanakan solusi tadi yang saya ungkapkan, tetapi tidak berbuat seenaknya, tetap taat terhadap aturan. Kemudian saya ingin menerapkan secepatnya. Saya akan mulai insya Allah awal bulan depan. Ya, bagus sekali, Pak. Kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam melaksanakan rencana tadi? Insya Allah saya akan memanfaatkan sumber daya manusia di lingkungan, seperti misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aspek dalam pemerintahan seperti misalnya sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Dan tentu juga akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Baik, saya akan simpulkan bahwa Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan, ya Pak, dan akan melaksanakan aksi rencana secepatnya. Semoga Bapak dapat mencapai tujuan sesuai harapan. Ya betul, Bu. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang hari ini, Pak? Alhamdulillah saya merasa plong, lega rasanya telah mengeluarkan unek-unek saya dan mendapatkan solusi. Insya Allah segera saya melaksanakan rencana saya. Terima kasih banyak, Bu, waktunya. Masih adakah yang ingin Bapak utarakan pada saat ini? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu.
saya sudah merasa lega. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Alhamdulillah, Ibu telah melaksanakan kegiatan coaching Bapak Mul dan Ibu Nirwana. Sangat luar biasa. Ibu sangat bersemangat dalam kegiatan coaching, Bapak Mul juga. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching ini? Saya bertanya dulu sama Ibu Nirwana. Saya merasa sangat senang, Bu. Saya mendapat respon baik dari coaching. Saya rasa telah berhasil mencapai tujuan sesuai dengan harapan saya, Bu. Ya, Alhamdulillah, dari kegiatan coaching tadi, saya juga melihat bahwa kompetensi yang ingin Ibu capai adalah seperti tadi, pertama menjadi pendengar yang baik. Saya rasa Ibu telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Ibu mendengarkan coach dengan penuh rasa saat coach mengutarakan permasalahannya untuk mencari solusi untuk dirinya. Ibu melakukan tahapan tirta dengan baik. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan komitmen tanggung jawab untuk kegiatan selanjutnya. Mungkin masih ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kalau bisa saya tahu apa yang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Untuk selanjutnya, saya ingin meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, respon dari coach untuk menggali informasi lebih dalam sehingga coach dapat menemukan solusinya sendiri, Bu. Iya, bagus sekali, Bu. Dari kegiatan tadi, saya mencatat beberapa hal yang bisa Ibu baca nanti sebagai proses perbaikan coaching selanjutnya, sehingga dapat menjadi coach yang handal, dapat merespon coaching sehingga dapat menemukan solusinya sendiri. Catatan ini nanti saya bisa screenshot dan saya kirimkan ke Ibu Nirwana Mustahim. Terima kasih banyak, Bu, sudah bersedia menjadi pengamat pada kegiatan coaching saya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih baik lagi. Iya, sama-sama, Ibu. Makasih banyak, Ibu. Baik, saya undur diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.